Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun mendapat tekanan dan penganiayaan, Islam di masa awal terus tumbuh dan berkembang. Mengetahui kenyataan itu, Umar bin Khattab yang saat itu belum beriman, yang dikenal sebagai seorang tokoh Quraisy yang garang dan bengis, beliau merasa bahwa belum ada tindakan yang jitu untuk melenyapkan Islam, agama baru itu. Karena itu, beliau mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Diceritakan pada suatu hari, dengan tekad yang bulat, beliau berangkat dengan membawa pedangnya dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Seorang temannya heran melihatnya berjalan dan bertanyalah ia kepada Umar, akan pergi kemana dan dengan maksud apa? Umar pun menjawab, membunuh Muhammad. Temannya itu kemudian mengatakan, tetapi apakah engkau akan aman terhadap kabilahnya sesudah perbuatan itu? Katanya lagi, dan lagi, adakah engkau tahu apa yang telah terjadi? Adakah engkau tahu bahwa saudara perempuan engkau dan suaminya telah masuk Islam? Apa yang dikatakan oleh temannya itu terdengar oleh Umar seperti suara halilintar di siang hari bolong. Beliau pun terkejut dan sangat marah. Beliau mengambil keputusan membereskan dulu urusan dengan adik perempuan dan suaminya. Beliau pun bergegas menuju rumah adiknya itu. Ketika beliau sampai di rumah adiknya, beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran sedang dibaca di dalam rumah. Suaranya terdengar seperti suara Habab yang sedang mengajarkan Al-Quran. Umar cepat masuk ke dalam rumah. Habab yang dikejutkan oleh bunyi langkah-langkah cepat itu telah menyembunyikan diri. Adik Umar, Fatimah, menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran. Umar menghampiri Fatimah dan suaminya dan berkata, "Aku mendengar kamu telah meninggalkan agamamu." Dan sambil berkata demikian, beliau mengangkat tangannya hendak memukul suami Fatimah yang kebetulan kemenakannya sendiri. Fatimah menghalanginya sehingga pukulan itu mengenai hidung Fatimah yang mulai mengucurkan darah. Pukulan itu menjadikan Fatimah bertambah berani. Katanya, "Memang benar, kami sekarang orang-orang Islam dan akan tetap demikian. Sekarang lakukan apa yang kau suka." Umar orang yang gagah berani, walaupun juga kasar. Wajah adiknya berlumuran darah oleh pukulannya dan hal itu menjadikan Umar sangat menyesal. Sekonyong-konyong beliau berubah. Beliau meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca tadi diperlihatkan kepadanya. Fatimah menolaknya, takut akan disobek-sobeknya dan dicampakkannya. Umar berjanji tak akan berbuat demikian. Tetapi kata Fatimah, beliau tidak bersih. Umar menawarkan mandi terlebih dahulu. Setelah bersih dan sejuk, diambilnya lembaran Al-Quran yang membuat sebagian dari surah Thaha, dan Umar membaca sampai kepada ayat-ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a." Artinya, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya saat kiamat itu akan datang dan aku hampir menampakkannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang ia usahakan. Surat Thaha ayat 15-16.
Pernyataan tegas tentang adanya Tuhan dan janji yang jelas bahwa Islam akan segera menegakkan ibadah yang sejati menggantikan ibadah secara adat yang berlaku di Mekah. Hal itu dan banyak lagi pikiran yang bertalian lainnya telah mengguncangkan hati Umar. Beliau tidak dapat menahan diri lagi. Keimanan muncul di dalam hatinya dan beliau berkata, "Alangkah indahnya, betapa mengilhami." Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Demi Allah, baru kemarin aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoa supaya Umar atau Amr bin Hisam masuk Islam. Perubahan engkau adalah hasil doa itu." Umar telah mengambil keputusan. Beliau menanyakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Beliau diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin biasa berkumpul di Darul Arqam. Dengan pedang masih terhunus di tangannya, saat itu juga Umar berangkat ke Darul Arqam. Ketika beliau mengetuk pintu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat Umar melalui celah-celah. Mereka sangat khawatir jangan-jangan Umar datang dengan maksud buruk. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persilahkan dia masuk." Umar masuk dengan pedang di tangannya. "Apakah maksud kedatangan Anda?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah," jawab Umar, "aku datang kemari untuk masuk Islam." "Allahu Akbar," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allahu Akbar," seru para sahabat. Bukit-bukit di sekitar Mekah menggemakan seruan itu. Saat keluar dari rumahnya, Umar dengan tekad yang bulat akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah sampai di hadapan Rasulullah, beliau menyerahkan diri dan menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita baiatnya Umar menyebar ke seluruh negeri. Laksana api merembet, dan sejak itu Umar, penganiaya Islam yang paling ditakuti, kini beliau sendiri mulai menjadi sasaran aniaya bersama-sama dengan orang-orang Muslim lainnya. Kini Umar bin Khattab telah berubah, dan derita aniaya beliau merasa senang, seperti kesenangannya menganiaya dan memberi penderitaan sebelum masuk Islam. Sejak beliau beriman, beliau pergi kemana-mana di kota Mekah sebagai orang yang paling banyak diganggu dan disiksa karena keimanannya. Bersama dengan para sahabat lainnya, di masa awal beliau mengalami bermacam penderitaan dan kesulitan dalam menegakkan Islam. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.